Selamat siang teman-teman. Ya. Ya, Siang. Pak Melki. Jadi hari ini kita punya kesempatan baik untuk mengulik-ngulik sesuatu yang dari Pak Daniel. Jadi Pak Daniel punya buku baru judulnya Leadership Communication in Digital Era. Ini disclaimer Pak. Ini bukan Pak Daniel bukan mau ingin jualan buku. Jadi teman-teman harus tahu bahwa saya pernah. Tapi buku ini dijual ya. Betul. Buku ini dijual betul. Jadi bukan promo buku tapi ini buku ini dijual betul. Jadi kalau teman-teman merasa perlu untuk punya buku ini silakan hubungi Pak Daniel. Jadi ini saya sendiri merasa buku ini sangat menarik dan sangat dibutuhkan, terutama kita yang merasa dirinya adalah seorang leader. Karena buku ini saya sudah baca sampai bab ketiga dalam proses dan saya merasa buku ini sangat simpel dalam tata bahasanya, jelas apa yang ingin disampaikan dan bisa dipraktekkan. Tapi memang sebagai orang yang sudah faktor U, saya merasa memang perlu sedikit-sedikit untuk mempraktekannya. Jadi untuk lebih tahu apa buku ini, kita ingin nanya dulu dengan Pak Daniel Lukito. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang. Pak Daniel, hal pertama saya nanya dulu, kenapa Bapak nulis buku ini Pak? Karena dari pengalaman saya ya selama belasan puluhan tahun ini, salah satu hal yang paling sering salah adalah mengkomunikasikan sesuatu tugas baru kepada anak buah. Nah, Ya. Kalau tugas rutin gampang, setiap hari udah lakukan, tinggal ngedipkan mata sudah beres. Ya, tapi kalau tugas-tugas yang baru tuh seringkali salah. Apalagi kalau yang harus melibatkan perubahan habit ya, Iya. kebiasaan, budaya baru, itu luar biasa sulitnya gitu. Iya betul. Nah, hasil saya belajar, praktek, saya coba tuangkan di buku ini supaya teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya bisa dapat inilah, jangan mulai dari nol gitu ya. Bisa ada sesuatu yang dijadikan patokan ya. Oke. Kesalahan penting apa Pak yang paling sering terjadi oleh seorang leader, terutama untuk tim Iya. biasanya Pak? Yang saya sampai sekarang masih sangat menyesali adalah saya waktu itu mungkin menegur, mungkin memarahi bawahan, tapi setelah menegur itu beberapa hari kemudian saya tahu bahwa maksudnya baik. Oh gitu ya. Dan kenapa kemudian jadi penyesalan panjang? Karena setelah itu orang ini tidak mau lagi kreatif, nggak mau lagi sesuatu yang di luar perintah dia kerjakan. Oh Kita jadi membunuh inisiatif dia, itu salah satu yang sampai sekarang saya masih sesalkan itu. iya ya benar-benar itu. Terus kalau intinya buku ini apa Pak? Maksudnya apa yang benar ingin Bapak sampaikan Pak? Dengan tersebut ini. Intinya adalah bahwa setiap orang itu unik ya, unik. Tidak ada yang sama persis, mirip-mirip mungkin bisa, tapi sama persis tidak ada. Oleh karena itu cara kita menghadapi, cara kita mengkomunikasikan sesuatu juga harus disesuaikan dengan orangnya masing-masing. Ya, jadi mungkin teman-teman ada nih pengalaman ya, saya ngomong ke si A itu dengan cara begini berhasil kok, ke si B ini loh nggak bisa. Iya. Kan berarti bukan cara saya ngomong yang salah, si A berhasil. Nah itu saya kasih tahu cara bapak atau ibu yang ngomong yang salah gitu. Ya. Ya. Jadi ini benar. Ini ada di bab Bapak di bab kedua tuh satu kalimat yang menurut saya penting banget. Dan itu tinggi rendahnya tingkat kesalahpahaman Anda atas gaya komunikasi seseorang sama besarnya nilainya dengan ketidakpahaman orang tersebut pada diri Anda. Ya. Ini maksudnya apa nih Pak? Ya, ya jadi gini, kalau misalnya kita pernah tuh ketemu dengan orang-orang, kita kok rasanya memahami dia sulit. Iya. Sebetulnya orang itu juga memahami kita juga sama sulitnya, bukan gampang. Jadi kita juga harus pahami bahwa komunikasi itu dua arah ya. Persepsi berbeda pasti ada perbedaan besar juga di dalam hasil komunikasinya. Berarti di sini ada kata bahwa sebenarnya bisa saja kitalah yang nggak memahami dia gitu ya Pak. Betul. Gitu ya. Oke, benar. Cuma teman-teman jangan khawatir ya, jumlah orang itu kan tidak terbatas ya. Kita bisanya ya latihan satu persatu gitu ya. Jangan berharap terus kemudian besok langsung jadi bisa komunikator yang hebat ya. Nah, kayak gitu ya. Persepsi itu hubungannya dengan komunikasi ini gimana Pak ya untuk leadership ini? Oke, jadi gini, contoh aja.
Leadership ada macam-macam tipe, ya. Ada yang katanya servant leadership, ada yang transformatif, ada karismatik, ada diktator. Mana yang baik? Mana yang paling baik? Mana yang paling jelek? Apakah diktator itu jelek? Tergantung kondisinya seperti apa. Ya, Dalam perusahaan namanya diktator yang biasanya disebut dengan micromanage. ya. Ya, harus lakukan ini. Ya kalau orangnya anak buahnya bisanya dengan cara itu ya lakukan itu paling benar. Berarti tergantung orangnya atau apa situasinya, Pak, yang ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya dulu, silakan. Enggak apa-apa, ini komunikasi secara Ini daftarnya masih panjang banget nih. enggak, ini tujuh. Mungkin pengalaman pribadi tentang tentang komunikasi leadership. Selamat siang. Saya juga pernah ada di posisi yang harus kasih ini ya perintah gitu kan. Cuman pada satu orang ini kok kayaknya susah banget diomongin gitu kan. Bolak-balik diomongin hal yang sama tuh juga dilanggar gitu kan. Nah, selain itu orang yang melanggar ini juga emosian. Jadi kan kalau katakanlah kalau memang mau bentrok kan bisa bentrok gitu kan. Terus saya juga tanya sama Pak Daniel kan, Pak, berarti kalau gitu kan kita yang harus berubah ya? Iya, Pak Daniel jawab begitu. Jadi kita sendiri yang harus berubah, meskipun kita pemberi kerja, meskipun kita menggaji tetap kita ya Pak ya? Bukan berubah, mengubah caranya. Oh baik, Mengubah cara pendekatannya, komunikasinya itu yang Ya. berubah. Oke, Ya. begitu sih sharing saya. Ya, Ya, oke. terima kasih. Jadi itu ada dominan Pak Mengki. Dominan itu mempermudah kita melakukan sesuatu. Tapi ada juga yang dikatakan skill. Skill itu bisa dilatih. Bedanya gimana, Pak? Jadi misalnya seperti tadi ya, komunikasi adalah skill. Tapi apakah seseorang yang introvert tidak bisa berkomunikasi? Ya enggak gitu. Tapi tergantung juga secara situasi, bisa jadi yang introvert dalam kondisi tertentu menyampaikan hal lebih bagus. Iya. Nah, dalam hal tertentu yang extrovert bisa menyampaikan lebih bagus. Jadi memang tergantung situasi juga sama kepribadian orangnya. Oh, Ya, kan akan beda di sini ya. Komunikasi kan bukan cuma verbalnya. Dari body language, orang introvert sama extrovert kan beda juga. iya, Pak. Ya. Kita ini. Oke. Coba, Pak, ada tuh kalimat yang saya juga pernah. Kan Bapak kan di klub ini, padanya di klub ini nih, apa? Klub Orang-orang malam. genius ya. Ya, benar kan, Pak? Ini buku ini Bapak tulis dulu. Dan satu kalimat Bukan yang jenius, IQ tinggi. IQ tinggi ya, betul. Bukan Betul, Pak. genius, ya. Saya ngatakan nih. Katanya sini, Pak, bahwa orang ber-IQ tinggi itu bukanlah orang jenius. Maksudnya gimana, Pak ya? Ya IQ tinggi cuma IQ tinggi aja, lebih mudah mempelajari sesuatu. Kalau jenius itu yang dia sudah mencapai tingkatan yang bisa menjadi inspirasinya orang lain. Jadi persepsi kita jenius kan agak beda ya. Beda, Kan iya. bahwa orang IQ tinggi itu berarti jenius gitu kan. Datang cepat begitu ya, Pak. Nyatanya. Bu Hera, mau nanya sesuatu? Bu Hera yang punya Kalau saya justru malah ini sih pingin tahu tipsnya untuk menghadapi orang introvert. Kalau orang dominan itu agak kesulitan sekali sih, jujur kesulitan sekali karena orang dominan cenderung tidak sabar, maunya satset, tapi sedangkan orang introvert itu pemikirannya itu kan panjang. Mereka itu biasanya tuh pemikirkannya tuh bukan hanya sekedar apa yang diperintahkan, tapi dia akan berpikir jauh dari apa yang diperintahkan. Nah, terkadang hal yang seperti itu tuh tidak tersampaikan. Itu yang tidak sampai ke saya. Saya baru belajar ya, setelah tahu, oh ternyata kamu itu lama karena mikirkannya tuh panjang. Justru malah bagus sebetulnya. Nah, di situ saya sedang belajar. Cuma apa sih Pak yang buat tipsnya? Kadang kan bisa sabar, kadang enggak gitu loh. Tipsnya untuk menghadapi orang introvert, berkomunikasinya tuh harus bagaimana? Ya kan tadi Bu Hera sudah menjelaskan ya orang introvert kayak gimana kalau komunikasi kan. Ya siapkan saja dulu jawaban yang panjang itu dikasih di muka gitu, paling gampang. Kan dia jalan pikirannya panjang. Ya pas Bu Hera ya sudah harus siap dulu semua data itu dikasih ke dia dulu jadi dia lebih jelas. Yang harus merubah pendekatan kan leadernya.
Iya, betul. Ya. Berarti maksudnya kita jelasin secara jelas atau gimana? Ya kalau orangnya memang butuh clarity ya kita harus bikin dia jelas dulu. Kalau orangnya nggak bisa diomongin, bisanya praktek ya kita suruh dia praktek. Iya, jadi kita juga harus tahu tipe orangnya apa ya, audio Iya. atau kinetik atau visual gitu. Pak. Iya. Iya, iya, Itu iya. ada di bab cara belajar udah nyampe belum? Pak? Belum, Pak. Belum. Ini belum. Saya baru di bab buka. Ini Pak, ini ada nih 2 jenis filter persepsi Pak ini. Ah, ya. Ini Bapak bingung bisa nerangkin nih Pak. Apa? 2 jenis filter persepsi nih Pak. Ya itu kan kalau saya melihat ada apa ya? Ada sesuatu yang dibawa oleh orang itu dari lahir, ya. Dari lahir termasuk kalau saya di mana di keluarga dia dilahirkan ya, maksudnya dibesarkan itu saya masih nganggap itu alaminya. Ya. Tapi ada juga persepsi yang dibangun atas pengalaman, pendidikan teman-teman. Nah jadi ada 2 macam itu, yang membentuk akhirnya sudut pandang seseorang tuh akhirnya dari timur tapi menceng sedikit 1,5 derajat, nah gitu. Ya nggak bisa semuanya sama ngomong dari timur nggak bisa gitu. Saudara kembar aja bisa berbeda persepsi karena lingkungan Lingkungan, ya, kan? ya. Jadi seperti itu. Berarti filter yang built-in filter kan sama yang satunya namanya Pak. Satu itu Nat sama ini one width, one width ya. Yang bisa berubah itu yang built apa ya? Atau bisa berubah atau enggak bisa Pak? Gini. Kita ini kan sebagai individu tidak berpikirnya kita nggak bisa melihat satu-satu. Tapi kan ada yang namanya mindset. Mindset itu kan set of beliefs. Ya. Jadi satu set belief. Begitu satu beliefnya berubah, mindset berubah kan gitu. Iya. Nah, jadi sebetulnya seseorang nanti yang impact ke perilaku bisa di belief mana kita berubah sehingga mindset berubah, akhirnya perilaku berubah. Ini nggak tergantung di sininya. Kalau kita mau mencoba untuk mengembangkan orang ya. Gitu. Jadi nggak ditanyakan apakah yang mana yang bisa diubah ya. Kalau yang build up pasti bisa karena dari lingkungan kan. Oke. Ya kan? Apakah yang natural bisa diubah? Belum tentu. Misalnya kan ada memang genetik tertentu yang kalau sprint pasti juara ya. Ya kan ada. Tapi apakah nggak ada yang genetik di luar itu yang bisa juara? Bisa tapi langka gitu loh. Bu Royance ada Ya, terima kasih kesempatannya. Sebagai seorang praktisi, kita semua sama-sama tahu sebenarnya dalam dinamika organisasi selalu ada tantangan, selalu ada masalah. Kalau boleh jujur sih dari tantangan dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita sudah punya referensi untuk mendapatkan. Namun kadang-kadang kelemahan kita, kecenderungan kita adalah tidak konsisten dalam hal mengkomunikasikannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak menjaga konsistensi kita secara disiplin agar sebelum terjadi masalah yang begitu besar, itu tuh kita dapat mengkomunikasikannya dengan baik, itu Pak. Makasih Pak. Oke. Itu masuknya kan ke persiapan perubahan habit ya. Cuma masalahnya di situ kan kalau kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi, apa yang mau kita persiapkan. Nah, ya. Jadi ya kalau menurut saya paling bagus buat kita sekarang ngumpul-ngumpul kayak gini gitu. Dengar ceritanya dari teman-teman yang lain punya masalah apa, terus berpikir seandainya itu terjadi pada saya, apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan itu bisa didiskusikan. Ya. Makanya teman-teman jangan lupa kelompok kecilnya dihidupin lagi. Iya, betul. Benar itu. Ya. Pancing. Iya. Benar itu. Tentang leadership ya. Saya mau tanya kalau misalnya kayak tadi misalnya kita harus diktator, misalnya harus maksud tergantung situasi, tergantung kepada siapa juga. Nah, kalau misalnya kita mau menerapkan itu ya apa? Kita sampai harus keras gitu ya karena mungkin ya, mungkin kalau dengan cara ke orang yang satu bisa, tapi ternyata sama ini kok nggak bisa karena karakternya kan beda. Yeah. Nah, jadi kadang tuh dengan cara yang biasa, dengan cara yang bisa diterapkan ke orang lain ternyata kok nggak mempan gitu. Jadi akhirnya keras gitu.
Nah kalau sudah keras gitu kan kadang kan menimbulkan jadi apa nggak enak gitu ya, maksudnya ya mungkin sakit hati atau gimana. Itu bagaimana cara mengatasinya supaya setelah itu tuh bisa melakukan apa yang kita harapkan dengan dengan tulus gitu, bukan karena takut dimarahin atau karena nggak mau terjadi seperti itu lagi, tapi gimana caranya supaya bisa seperti yang lain gitu loh. Kalau dengan cara begini tuh sudah cukup bisa gitu. Apakah ada treatment tertentu kalau sudah keras itu terus diapain gitu? Oh, terima kasih ya Bu Susi. Itu sekarang kalau saya sih memulai dari sini. Kita perlu percaya dulu bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu tuh ada dari niat baiknya dulu. Ya, tidak ada orang yang kepengen dicap sebagai orang yang goblok, bodoh, nggak bisa berubah dan lain sebagainya. Semua orang ingin kalau dipuji, berprestasi senang. Ya, Ya. betul. Semua orang sama. Iya, betul. Jadi masalahnya adalah tadi bahwa kita memang harus menyesuaikan diri kepada orang itu. Kecuali apa? Kecuali orang itu sudah dilatih dulu ilmu komunikasi, ya kan? Kalau dia belum dilatih ilmu komunikasi, ya kita yang menyesuaikan diri. Kalau sudah dilatih, ya bisa partner komunikasi kan sudah namanya beda gitu ya. Nah tadi yang kalimat terakhir itu yang saya agak mungkin kurang pas adalah bahwa ingin supaya dengan cara yang sama berbagai orang yang berbeda itu bisa melakukan mencapai hasil yang sama gitu. Itu yang mungkin kalau saya belum bisa ke arah sana. Ya, kita yang mempelajari dulu caranya supaya dia tuh termotivasi itu bagaimana, caranya supaya dia tuh paham itu bagaimana. Nah itu penting di sana. Referensinya ada di buku ini, jangan lupa beli ya. Ya, jadi nggak bisa apa ya. Memang ada effortnya gitu. Leadership adalah suatu pekerjaan yang sangat tidak mudah gitu. Karena gini kan lama-lama kan itu akan menjadi natural. Kalau ngomong ke si A begini, ngomong ke dia gini. Tapi di awalnya kan yang sulit memang. Gitu. Ya. Oke. Iya. Sama tempat saya di kantor ada. Itu kalau dikasih hal baru susah. Kenapa? Karena dia pikirnya panjang banget ya. Kalau orang lain saya kasih waktu 2 menit untuk ngomongin sesuatu, dia udah dikasih 2 menit masih ngomongnya 2 jam gitu. Karena banyak sekali yang dipikir gitu. Jadi kalau sesuatu yang baru misalnya, kita mau minta dia, tolong area itu dibereskan ya gitu. Maksud kita adalah supaya area itu bersih gitu. Enggak, dia nggak akan bersihkan itu. Dia cuma beresin supaya kelihatan rapi gitu. nggak sampai gitu. Jadi kata-katanya harus persis sama gitu kalau bicara ke dia. Dan karena kalau di perusahaan sudah paham ada perbedaan-perbedaan gini, jadi teman-teman yang lain juga oh ya kalau ke dia ngomongnya begini itu udah berlaku gitu di sana. Gitu. Ya. Iya, Pak. Saya juga punya pengalaman, Pak. Jadi kadang-kadang ada tim kita itu ya, waktu kita ngomong sesuatu, kita perintahkan sesuatu, dia kelihatannya paham Pak. Tapi dalam actionnya tidak, Pak. Jadi sebenarnya yang salah tuh ada di mana, Pak, ya sebenarnya? Secara umum maksudnya. Kira-kira kemungkinan salah di mana, Pak, ya? Sudah sampai belum Mbaknya suruh ngulangi? Tadi saya ngomong apa? Ulangi ya, belum ya? Tadi yang saya sampaikan berharap kamu melakukan apa sih? Boleh diulangi nggak? Gitu. Gitu. Udah sampai belum, Mbak? Belum. Nah, sampai situ dulu. Oh, gitu ya. Harus diminta diulangi ya. Ya minimal caranya kan untuk memastikan. Kita kadang lupa memastikan bahwa yang ditangkap itu sama apa enggak. Ya. Oh, tanda tangkapnya benar apa enggak gitu ya. Pak Andreas, mungkin punya pengalaman tentang pribadi tentang leadership komunikasi yang berkaitan dengan karyawan. Pak Daniel mau tanya, itu tadi kan kalau permasalahan seperti itu ya, kalau dengan karyawan, misalnya nih, kita sudah coba kasihin dia bagaimana nih, misalnya ada suatu permasalahan, saya dalam bidang sales, ayo kamu kembangkan toh, ini produk sudah kita jelaskan, misalnya produk A itu spesifikasi seperti ini, itu kamu coba olah untuk bisa ditawarkan dalam pemasaran. Dan udah berkali-kali meetingin tetap seperti itu. Cuman orangnya ini tidak bisa untuk mengembangkan. Kita udah rubah-rubah kata-katanya, apa mungkin nggak ngerti ya. Dibikin lebih ngerti, ayo kamu tanya ya, sudah tahu belum? Sudah Pak. Oh ya kamu jelaskan, oh ya suruh begini, oh ya bisa enggak? Coba ya, oh ya.
tapi nggak dilakukan, Pak. Terus sampai kapanpun juga tidak dilakukan, cuman kalau dia tuh bisanya disuruh, Pak. Misalnya suruhnya spesifik, oh ya nanti kamu ke sana ya, ke toko ini kamu lakukan ini, kamu sudah ketemu, lakukan A, B, C, D step by step. Nah, dia baru bisa. Tapi kalau kita sudah berjalan 2-3 kali kasih guidance seperti itu, dia bisa. Tapi begitu dilepas, selalu tidak bisa. Itu gimana tuh, Pak? Harus apa yang kita rubah Sebenarnya komunikasinya kurang kita? lama. Apa ya? Kurang lama yang pakai apa tadi direct apa guidance itu. Guidance ya, tapi itu kan spesifik, Pak. Misalnya satu toko A, ya kamu lakuin A, B, C, D ini ya. Toko B ini ya. Kita kasih contoh, misalnya 3. Iya, 3 Terus contoh dia pergi kasih sama kan. saya juga. Nih ya, kamu caranya ketemu begini ya. Kamu kan udah sales lama sebenarnya, kan udah bisa nih. Nah, dia oh iya Pak, sudah kasih contoh semuanya itu bisa. Tapi begitu dia sendiri terjun suruh bubar jalan terus, Pak. Iya, itu namanya belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Jadi gini, ini saya dengar dari ahli parenting. Ya, parenting sama leadership itu dekat-dekat gitu ya. Iya. Kalau kita ngajarin anak kita misalnya merapikan tempat tidur setiap pagi, ya kan? Sehari jalan, 2 hari jalan ditinggal, kita nggak perhatikan, tidak dijalankan. Namanya dia sudah bisa atau belum? Belum. Kompetensi ya, bahasa kompetensi ada 3 hal ya. 1, skill, knowledge, attitude. Attitude-nya belum, Mbak. Attitude-nya maksudnya attitude-nya berubah. Attitude-nya belum belum. kompeten. Belum sampai ya. Ya. Karena mungkin dia ada sesuatu yang dikhawatirkan, misalnya kalau saya ngadepin sendiri bagaimana, kalau misalnya mungkin pernah ada pengalaman masa lalu dia mencoba inisiatif sendiri terus ditegur, yang jadi trauma bisa jadi. Ya, ada banyak hal yang mempengaruhi itu. Mungkin ya harus ditanyakan gitu. Langsung aja harapan saya tuh kamu begini, tapi tidak. Misalnya ya, saya temukan kan begini, padahal saya sudah lakukan ini. Sebetulnya apa sih yang menghalangi kamu sehingga tidak melakukan ini? Gitu. Apa yang dipikirkan? Komunikasikan aja itu. Kadang-kadang kan yang seperti itu yang kita males. Gitu. Kita maunya nyuruh, denger kadang-kadang nggak mau. Ya sebenarnya itu sudah dicoba, Pak. Berapa kali kamu takutnya apa sih ketemunya ini? Oh enggak, Pak. Oh ya, bisa ya, coba ya. Iya, Pak. Iya. 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 Tapi gagal. Tapi kalau didampingin, ya dia baru oh gini ya, ngerti. Begitu dilepas gitu lagi. Jadi harusnya gimana, Pak? Ya Masa kurang panjang. didampingi terus? Kurang panjang. Memang Kurang panjang. panjang pendampingannya gitu Kurang ya. panjang pendampingannya. Jadi harus dibikin 2 kalinya, Pak. Ya. Bulannya dulu, 2 bulan Pak. Jadi kalau di buku ini saya ambil dari teori ya. Teori itu gini, orang tidak mau melakukan sesuatu, ada 2 hal yang dia pikirkan. 1, pekerjaan ini pekerjaannya tidak mungkin terselesaikan, siapapun yang mengerjakan. Ya itu 1. Yang kedua, dia tidak mampu menyelesaikan. Jadi 2 hal ini harus dibereskan. Kan tadi tidak mampu, pekerjaannya bisa diselesaikan sudah dengan contoh kan. Berarti kendalanya masih di 1 lagi nih, dia tidak yakin dia bisa menyelesaikan dengan baik. Oh. Masih ada kendala di situ, entah karena apa, belum tahu gitu. Tapi masih ada penyakitnya 1 keganjel. Jadi keyakinannya ya. Jadi Iya. mindset atau Iya. Karena sekali lagi tadi orang sebenarnya kepengen berprestasi kok, bukan kepengen ditegur dan lain-lain sebagainya. Bukan nggak mau tapi nggak mampu ya. Tidak merasa mampu. Sehingga akhirnya tidak Bukan tidak termotivasi, mampu berarti. tidak mau. Belum tentu tidak mampu. Ya. Atau mungkin mampunya di bidang lain, Pak. Bukan bidang tersebut itu gimana? Lebih ke arah keyakinan sih. Kalau tadi dibilang ngikutin bisa kan, pada saat tidak ngikutin apa bedanya sih sebenarnya yang di situ loh. Iya. Ya kan? Apakah perkara membuat keputusannya dia nggak berani, ataukah membuka jalan di depannya yang ngetok pintunya, atau apa? Kadang-kadang hal kecil itu. Ketemu sama sekretarisnya nggak berani misalnya kan, nggak tahu. Dicari tahu dulu gitu ya. Nanti mungkin kalau ketemu orang nggak berani, mungkin kepercayaan dirinya yang mungkin diperbaiki. Ya yang nggak tahu dari mananya itu, gitu. Ya. Jadi bukannya mungkin dia bukannya nggak bisa sales, tapi ke PG-nya itu ketemunya itu ya. Iya, ada Karena sesuatu dia yang juga menghalangi. ada beberapa kali berkata tuh gini, misalnya waktu sama saya ketemu terus
kan dari tokonya order cukup banyak gitu kan. Kalau sama saya begitu, terus ya ada bilang, oh iya kalau dengan Pak Andre kan dia ketemu sama atasan langsung, dia mau. Tapi kalau saya dengan sales, nggak mau Pak. Nah, berarti kan itu kalau itu masalah kemana itu berarti? Masalah ke teknik ya, sampai ketemu dengan Memang ada orang tipe-tipe seperti itu Pak. Jadi kalau dia merasa selevel, itu boleh nemuin dia. Tapi kalau tidak selevel, nggak bisa. Itu konsumennya. Iya, konsumennya tuh seperti itu. coba konsumen yang itu ditukar sama sales lain, Pak. Jadi Sales yang lain, nggak Bisa tembus nggak? nembus. Tanpa diikuti ya. Karena untuk ngasih order itu, bosnya kalau lewat karyawan biasanya dele-dele nggak dikasih atau apa, atau masih panik karyawannya sendiri untuk ngomong ke bosnya ada sales ini, mereka takut juga gitu loh. Coba aja dengan sales lain di customer yang itu sendirian mereka bisa tembus nggak? Kalau nggak bisa berarti mungkin ini harus dipikirkan. Iya. Customernya yang maunya sama Bapak. Karena kamu pernah ngalamin seperti itu, jadi masa kamu nggak bisa sih ini benar Bu, kalau nggak percaya datang sendiri. Ternyata memang mereka bosnya barrier sendiri gitu loh. Kalau nggak selevel supervisor ke atas, jangan harap ketemu, nggak boleh gitu loh. Tapi Ya, itu bisa kan juga sih. karena 1-2 customer toh, kalau semuanya kan jadi tetap bukan karena Oh enggak, jadi kayak misalnya taruh kata 20% lah dari 80. 80% hasil. Itu biasanya aneh. Kalau memang ketemu customer yang kayak gitu, kartu namanya diganti. Account manager gitu. Dari salesnya itu ya. Salesnya jadi account manager kan boleh kan gitu. nah jadi yang penting ada kata manajernya yang Benar ada kata manager. penting. Ya. Pak Yongki Pak Yongki, ini kita kan lagi podcast tentang ini nih, bukunya Pak Daniel Lukiton. Kapan-kapan acaranya bikin di ini loh ya, di Peduli Bisnis nih Pak, keren buku ini. Jadi tentang ini Pak Daniel baru bikin buku baru tentang Daniel leadership communication di kita era. Jadi tentang bagaimana berkomunikasi secara dengan seorang leader gitu Pak. Mungkin sharing Pak Yongki, gimana pernah ngadepin karyawan yang sulit dikasih tahu tapi akhirnya bisa goal gimana? Bisa berubah misalnya karyawannya. Ada nggak karyawan yang susah disuruh gitu terus tapi Pak Yongki Saya ini lakukan sudah apa? 2009, sekarang 2024, 15 tahun nggak punya karyawan. Oh, Ya, saya jatuh karena karyawan. LDM. Oh gitu ya. Saya Di kos-kosan ada kos-kosan kita hanya ART aja 4 orang. Jadi kita 44 kamar. 44 kamar saya pakai ART aja, 1R. Ya. Satu orang saya pasrahin 11 kamar. Kamu 11 kamar, si B 11 kamar, si C 11 kamar, si D 11 kamar. Mulai dari kebersihan, cuci pakaian, semua yang layani si A layani sampai 11. Simple aja. nggak ada masalah. Tapi waktu saya dulu punya pabrik, saya dulu kan ada pabrik vulkanisir ban. nah, Semarang ada, Jakarta ada. Saya jatuhnya karena karyawan. Sehingga tutup. Kenapa? Nah, kadang kita gini. Kadang seusia-usia 30 ke 40 itu kita ambisi kita luar biasa ya. Betul. Kita mau ngalahkan dunia katanya ya. Kalau bisa semua orang kita kalahkan. Kita jagoan nomor 1. Itu ya. Nah, pada waktu itu ambisi saya terlalu besar. Sehingga manajemen saya belum siap. Saya sudah buka pabrik di Semarang dan di Jakarta. Utang bank segala macam, SDM kita rekrut ya, yang kita anggap mampu kita taruh di Jakarta, kita kirim. Tapi karena pengontrolan kurang maksimal, karena kita tidak persiapan dulu secara manajemen, sehingga saya tidak bisa mengendalikan mereka. Ya, marketing di sana karyawan bikin faktur fiktif. Sudah ada kantor, tapi waktu pengiriman dia bikin sendiri. Ya, gitu-gitu. Tagihan sudah ditagih, bilang belum ditagih. Ada order tidak dimasukkan ke pabrik
pabrik kita, tapi dimasukkan ke pabriknya orang. Kan kita tidak ngasih istilahnya gaji, komisi, bensin, segala macam kan kita sudah fasilitas kita kasih. Bahkan tempat rumah aja kita siapkan di sana di Jakarta. Awalnya pada saat kita waktu masih kecil, maksudnya perusahaan itu belum besar, saya bisa mengendalikan. Jadi begitu besar tiba-tiba saya tidak bisa mengendalikan. Akhirnya dalam jangka waktu saya mendirikan pabrik Jakarta 2005. Pabrik berdiri 2005, 2008 goncang, 2009 close, cepat. Kena badai. Kena badai. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini masalah komunikasi dan ilmu. Ilmu ya, saya memang tidak didasarkan kepada teoritis ilmu. Saya orang lapangan. Saya tidak ada pembelajaran manajemen segala macam itu saya tidak kenal. Gitu loh. Nggak ngerti gitu. Dan waktu itu sibuk nggak belajar. Nah itu kekurangan saya di situ. Kelemahan. Maka dari itu Belum ketemu Green, Pak ya? Belum ketemu Green ya? belum kenal. Nah, belum kenal KBC. Dasarnya kalau kita mau growth, mau naik di bidang bisnis, banyak belajar kepada Pak Danluf, Pak Yance, teori-teori yang harus kita persiapkan untuk kita bawa itu naik ke bisnis. Jangan seperti saya. Nah, gitu. Terima kasih Pak Daniel. Hari ini kita disempatkan untuk sharing dari Pak Daniel. Jadi untuk podcast kita cukup sekian, tapi tetap berlanjut ini nih, ya. Karena Pak Daniel mau pamit duluan, ya. Terima kasih. Makasih. Jangan lupa beli bukunya ya teman-teman. Nanti di deskripsi ya baca ya. Ya.